Halo adik-adik, Shalom. Gimana kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis, ambil posisi paling enak, paling nyaman, supaya tetap bisa fokus dengerin firman Tuhan. Kalau bisa sih ya, nggak sambil makan, nggak sambil ngemil. Jadi tetap bisa fokus dengerin firman Tuhan. Oke? Kita mulai ya. Adik-adik, kalau misalnya kita ditolong sama seseorang, misalnya adik-adik mau ngambil sesuatu di atas lemari, dan adik-adik nggak sampai untuk ngambil barang itu. Nah, tiba-tiba ada kakak atau orang tua adik-adik yang ngambilin untuk adik-adik. Adik-adik bilang apa? Pasti bilang terima kasih dong. Adik-adik, berterima kasih adalah bentuk dari kita menghargai pemberian orang. Berterima kasih juga adalah bentuk dari kita menghargai pertolongan orang lain. Gitu adik-adik. Jadi kalau kita nggak berterima kasih, kita tidak menghargai pemberian orang. Kita tidak menghargai pertolongan orang yang orang lain kasih ke kita. Dan juga nih ya, berterima kasih itu adalah bentuk sopan santun kita kepada orang lain. Jadi nggak sopan kalau kita dikasih sesuatu, kita ditolong sama orang, kita nggak bilang terima kasih, itu nggak sopan. Dan kalau kita nggak sopan, nanti orang akan bilang gini, ih orang Kristen kok nggak sopan sih? Gitu adik-adik. Oh iya, kepada sesama manusia aja yang memberikan kita sesuatu atau nolong kita harus berterima kasih. Apalagi kepada Tuhan adik-adik. Kepada Tuhan kita pun harus berterima kasih. Bilangnya sih bersyukur. Jadi kepada Tuhan kita harus tahu bagaimana berterima kasih. Kita harus tahu bagaimana bersyukur. Yang tadi kakak bilang nih, bersyukur kepada Tuhan adalah bentuk dari kita menghargai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan juga adalah bentuk kesopanan kita kepada Tuhan. Masa kepada manusia kita bisa sopan, tapi kepada Tuhan enggak. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar satu kisah di Alkitab di mana ada orang yang mengucap syukur kepada Tuhan telah ditolong Tuhan. Padahal teman-temannya ditolong Tuhan nggak mengucap syukur. Dari ke-10 orang yang ditolong Tuhan, cuma 1 yang mengucap syukur. Kisahnya terdapat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kakak ulangi ya. Kisahnya terdapat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, kita udah baca kan kisahnya. Dalam kisah itu, Tuhan Yesus didatangi oleh 10 orang kusta. Kalau kakak pikir-pikir ya, berani juga mereka ya mendatangi Tuhan Yesus. Soalnya gini adik-adik, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat berbahaya adik-adik. Dan penyakit ini bisa menular loh ke orang lain. Oleh karena itu, penyakit kusta
pada waktu itu sangat dijauhi. Jadi kalau ada orang yang kena sakit kusta, mereka bisa dikucilkan adik-adik. Mereka bisa nggak tinggal bareng sama masyarakat sekitar, sama penduduk sekitar. Mereka dikucilkan pokoknya, disuruh jauh-jauh lah dari orang banyak. Dan nggak jarang banyak orang kusta, orang yang sakit kusta itu jadi malu. Jadinya mereka nggak mau deh datang ke orang banyak untuk berkumpul bersama-sama ya, karena kan mereka dijauhi kan. Nah ini mereka berani banget datang kepada Tuhan Yesus. Nah kalau sampai ada orang kusta yang berani mendatangi Tuhan Yesus, berarti dia begitu inginnya disembuhkan adik-adik. Mereka ini pengen banget disembuhkan dari penyakit kusta. Dan mereka memohon kepada Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Ya supaya para imam menyatakan bahwa mereka, oh ini udah sembuh nih. Karena ya adik-adik ya, waktu itu para imam lah yang memeriksa orang kusta dan menyatakan sembuh adik-adik. Jadi misalnya ada orang nih kusta, terus mereka datang kepada para imam. Imam itu akan meriksa orang kusta ini, akan memeriksanya. Kalau imam bilang, wah ini udah sembuh, maka kalau imam bilang dia udah sembuh, seluruh masyarakat nggak boleh lagi mengucilkan dia, nggak boleh lagi ngejauhin dia, karena dia sudah sembuh. Dan di tengah jalan mereka sembuh dari sakit kustanya. Kayaknya ke-10 orang kusta ini sama-sama tahu deh mereka sembuh. Karena kan mereka bersepuluh. Jadi kalau satu orang sembuh, yang lain bilang, kamu kulitnya udah bersih tuh. Terus yang lain lagi bilang, iya kamu juga udah bersih. Terus yang lain bilang, kamu juga udah bersih. Wah ternyata kita udah sembuh ya. Yaudah kita lanjut ke tempat imam supaya imam menyatakan sembuh. Dari ke-10 orang kusta tadi, ternyata yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur cuma 1. Begitu dia tahu bahwa dirinya sembuh, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dan waktu sampai kepada Tuhan Yesus, dia sujud dan mengucap syukur. Dia memuliakan Allah. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus sangat menghargai orang kusta yang sembuh tadi yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kisah ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti satu orang kusta tadi yang sembuh tadi. Padahal teman-temannya juga sembuh, tapi nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan udah baik banget sama kita. Contoh kebaikan Tuhan kepada adik-adik misalnya gini, adik-adik masih bisa sehat, itu kan karena Tuhan. Adik-adik masih bisa sekolah, masih bisa makan, itu karena Tuhan memberikan berkat kepada orang tua adik-adik, supaya orang tua adik-adik bisa menyekolahkan adik-adik, bisa punya uang untuk beli makan. Itu semua adalah beberapa contoh kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita sakit, bukan berarti Tuhan gak baik kan? Kalau kita sakit ya, itu berarti kita harus jaga kesehatan lagi dong. Adik-adik, 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dari ayat ini kita belajar nih bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal baik, mengucap syukur. Dalam hal yang kurang baik, tetap mengucap syukur. Waktu sehat, mengucap syukur. Lagi kurang sehat atau lagi sakit, ya tetap mengucap syukur. Itu karena walaupun dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan Yesus tetap baik. Ya paling enggak kita bisa mengambil pelajaran berharga di dalam hal yang kurang baik.
Misalnya gini adik-adik, waktu adik-adik sakit, itu kan kurang baik ya. Itu kan hal yang beberapa orang bilang itu nggak baik, nggak enak. Nah, karena sakit itu nggak enak, jadi kita ke depannya harus jaga kesehatan. Makan yang teratur, makan yang benar, yang sehat. Kita minum yang sehat aja. Tidur yang cukup. Kan begitu adik-adik. Intinya kalau sakit itu nggak enak, ya jadi jaga kesehatan dong. Waktu lagi sakit juga tetap minum obat. Nah, aktivitas minggu ini ada 2. Yang pertama adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tadi kakak bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Aktivitas kedua adalah kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang pernah adik-adik alami. Kak, biar gampang digabung aja ya kak. Ya udah, berarti adik-adik rekaman nih, rekam video, ngafalin ayat hafalan, setelahnya kesaksian deh. Nih kakak kasih contohnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kakak mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kakak masih bisa sehat, kakak masih bisa bekerja, keluarga kakak masih sehat, kami semua sekeluarga masih bisa menjalankan aktivitas dengan baik, walaupun tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus jaga jarak, tetap harus pakai masker kemana-mana, tetap harus cuci tangan. Nah, seperti itu adik-adik contoh aktivitas minggu ini, ayat hafalan dan kesaksian. Sudah mengerti kan adik-adik pelajaran hari ini? Jadi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa kami harus selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Baik itu dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik. Kami sadar bahwa itu semua karena Engkau begitu baik buat kami, walaupun keadaan kami kurang baik. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Engkau ingatkan kami untuk kami tetap mengucap syukur kepadamu. Berkati kedua orang tua kami yang sekolah, juga Tuhan berkati, supaya Engkau berikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!